Pemirsa sidang perkara perintangan penyidikan kasus korupsi tata niaga komoditas timah selesai hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat malam hari di ruang Tirta Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Tamron alias Aon menjadi saksi tanpa diangkat sumpah oleh majelis hakim hadir melalui daring dari Jakarta. Kehadiran Aon diminta keterangan soal perkara terdakwa Tony Tamsil yang merupakan adiknya. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Sepri Sumartono, wartawan Bangka Pos. Rekan Sepri, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar tersangka Tamron alias Aon dan Albani pada saat itu hadir sebagai saksi pada perkara perintangan penyidikan korupsi tata niaga komoditas timah di ruang Tirta Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 10 Juli 2024 melalui daring. Kehadiran keduanya guna memberikan keterangan tentang perbuatan terdakwa Tony Tamsil yang merupakan adik kandung dari tersangka Aon. Saat itu penasihat hukum terdakwa Tony Tamsil menanyakan Aon dan Albani tentang seperti apa kepribadian dari kliennya. Kakak Tony Tamsil yaitu Aon menyebutkan adiknya merupakan sosok yang baik, jujur tapi tidak berpendidikan tinggi, IQ lambat dan 10 betul, makanya tidak ikut terlibat pada bisnis pertimahan yang dikelolanya. Termasuk soal perusahaan smelter VIP dan MCM, Tony Tamsil disebut-sebut Aon tidak tahu menahu sama sekali. Adiknya itu diakui oleh Aon tidak salah apa-apa karena tidak pernah ikut campur, termasuk soal dokumen-dokumen yang berada di halaman belakang rumahnya yang dititipkan oleh Albani melalui CP Mal yang kemudian oleh Yulia Francisca dititipkan di belakang rumahnya Tony Tamsil. Nah, Tony Tamsil disebut Aon tidak mengerti sama sekali tentang dokumen-dokumen tersebut. Handphone Tony juga dianggap tidak ada hubungan dengan kasus tata niaga komoditas timah. Selain Aon, penasihat hukum juga menanyakan hal serupa kepada Albani yang kemudian mengungkapkan penilaiannya mengenai terdakwa Tony Tamsil. Menurut Albani, Tony Tamsil pengetahuannya sedikit kurang sehingga tidak dilibatkan dalam bisnis timah milik Aon. Tony dinilai tidak tahu kalau menutup toko saat penggeledahan bisa dikenakan hukuman. Dia disebut tidak berpikir panjang karena ketakutan saja, termasuk tidak tahu menahu soal dokumen yang dititipkan. Pada kesaksian Tamron alias Aon terkait tentang perkara yang menjerat adiknya yaitu Tony Tamsil, Aon mengaku sempat ditelepon oleh Tony Tamsil pada saat hari penggeledahan. Tony Tamsil hanya memberikan kabar bahwa di rumahnya sedang ada pemeriksaan. Lalu saksi Aon kemudian memerintahkan agar Tony Tamsil segera menutup toko dan pulang dan pergi. Pergi yang dimaksud di sini adalah untuk pulang ke rumah karena sedang ada pemeriksaan. Seperti itu. Dan saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang. Dan sebentar lagi akan diselenggarakan sidang agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang selanjutnya di Kota Pangkal Pinang. Demikian, Yulia Justina. Terima kasih rekan Sepri Sumartono, wartawan Bangka Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait, pemirsa. Pada perkara ini tidak terlibat sama sekali. Begitupun dengan isi-isi yang Begitupun dengan HP yang saat ini diklaim hancur, tidak ada. Nanti besok kita tanyain tuh ke saksi ahli dari penyidik dari JPU, ahli IT ya, karena HP Pak Albani dan HP Aon sudah pasti diakuisisi dong isinya, karena mereka disita kan. Ya. Apakah ada yang langsung berhubungan dengan HP-nya Ko Aki ini? Oke. Sedikit Abang, ini kan tadi kan dianggap tidak tahu apa-apa dan mungkin juga klien
Abang disebut kurang inilah IQ-nya terbelakang 10 betul dan kurang berpendidikan itu dari saudara kandungnya langsung. Ini seperti apa tanggapannya? Kan itu beruntun sebenarnya ya dari Kota Taskin kemarin ya, saksi Tasmin juga begitu nyatakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.